Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan belajar bersama tentang 15 hal atau 15 tindakan yang seringkali dilakukan oleh kedua orang tua, tapi itu membuat mental anak jatuh, membuat harga diri mereka rendah, dan apabila mental jatuh, harga diri rendah, maka anak-anak nanti mudah untuk dibully atau dia akan menjadi pembuli, ya. Jadi bullyable itu disebabkan karena tindakan-tindakan orang tua yang anak kalau bisa survive, ya bisa bertahan itu jadi pembuli. Kalau anak tidak bisa survive, ya tidak bisa bertahan, maka dia menjadi orang yang mudah untuk dibully, ya. Maka kita perlu untuk belajar beberapa tindakan yang membuat anak itu lemah mental dan harga dirinya rendah, supaya mereka bisa tahan dari bullying. Begitu juga kalau kehormatan mereka tinggi, maka dia tidak mudah untuk diatur orang lain, tidak mudah disogok, tidak mudah berbuat korupsi, ya karena dia memiliki harga diri yang tinggi. Baik, pembahasan ini kemungkinan besar akan kita bagi menjadi 2 pertemuan dan ini adalah pertemuan pertama. Insyaallah kita akan membaca kitab Al-Murahiq Al-Muz'ijun dari halaman 114. Dikatakan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad hafizahullahu ta'ala, 15 usluban salbiyan fi mumarasatil walidaini yusabbibu tadmiran as-shakhsiyah al-ibn al-murahiq. 15 tindakan negatif yang seringkali dipraktekkan oleh kedua orang tua yang menyebabkan mental anak rusak, yang mana 15 tindakan ini merusak mental anak muda. Hunaka asalibun salbiyatun tu'addu mumarasatuha fi tarbiyatil abna'i minat tufulati ilal murahiq sababan fi tadmiri syakhsiyatin na'imah ladal alfali wal murahikin. Ya, di sana ada tindakan-tindakan negatif, ada kebiasaan-kebiasaan negatif yang seringkali dipraktekkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil ataupun yang remaja, yang mana tindakan-tindakan ini bisa menjadi sebab hancurnya atau rusaknya mental anak. Wahya asalibun talama hadzartu minha wa bayyantuha fi mu'dhami kutubi an tarbiyatit tifli wal murahiqi wa u'idu tafsiruha huna. Dan pembahasan ini sudah sering saya jelaskan, sudah sering saya bahas, bahkan di beberapa kitab saya sebutkan hal ini. Namun di kitab ini Al-Murahiq Al-Muz'ijun ingin saya bawakan kembali, ya. Yang pertama ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tindakan negatif orang tua yang merusak mental anak sehingga anak bisa menjadi orang yang bullyable, ya baik dia sebagai pembuli ataupun yang dibully. Kemudian harga dirinya turun dan rendah sehingga bisa disogok, bisa direndahkan, ya melakukan korupsi dan melakukan tindakan-tindakan yang lainnya yang merupakan
efek dari rendahnya kehormatan diri adalah as-surah, yaitu diteriaki keras ya sama orang tua. Ya, anak kalau sudah diteriaki keras sama orang tua, maka harga dirinya akan menjadi rendah. Dan berikut penjelasan dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad. As-surahu yulghilu qadat tawasuli wat tafahum baina tarafai al-mu'adalah. Teriakan yang keras ini akan mengcancel komunikasi efektif dan komunikasi yang bisa saling memahami dari hati ke hati antara dua orang. Ya, jadi kalau seseorang sudah berteriak keras, maka nggak bisa komunikasi efektif. Tidak mungkin bisa saling memahami. Tidak mungkin bisa bicara dari hati ke hati. Fal ibnu yadkhulu fi halatin minad difa'i anin nafsi. Anak-anak apabila diteriaki, maka dia akan masuk kepada mode defensif, ya, artinya melindungi diri sendiri, ya, metode bertahan dari serangan-serangan yang akan disampaikan oleh orang tuanya. Wal khauf minas sautil murtafi. Yang kedua, ayah bunda, dia akan merasa takut dari suara yang tinggi ini. Ya. Wa yarkuzu ihtimamahu 'ala turuqil lati tahmihi min rududi af'ali ghairi muntadhirah. Ya. Dan dia fokusnya adalah kepada cara gimana saya bisa terlindungi dan saya tidak terserang. Wala yubdi ayya ihtimamin bisulukihi alladhi athara hadas surahi wa tusabbibu fihi. Dan dia tidak akan fokus kepada apa yang menyebabkan bapak ibuku berteriak seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengatakan ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teriakan keras itu punya banyak sisi negatif. Pertama tadi, membuat seseorang tidak bisa komunikasi efektif. Yang kedua, membuat seseorang tidak bisa saling memahami. Yang ketiga, membuat seseorang tidak bisa saling berbicara dari hati ke hati. Yang keempat, ya, anak tidak akan fokus kepada sebab kenapa bapak ibuku berteriak keras seperti itu. Yang kelima, fokus dia adalah membela diri dan metode bertahan gimana saya bisa selamat dari serangan-serangan yang ditujukan kepadaku. Ya. Plus dia yang keenam, merasa takut dengan tingginya suara tersebut. Jadi mungkin ini 6 hal, ya, efek negatif dari teriakan orang tua terhadap anaknya. Dan 6 ini masih akan ditambahi oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad lagi. Beliau mengatakan, kama anna suraha yu'addu min aswa'it turuki minat ta'amuli ma'al murahik. Ya. Teriakan keras ini adalah metode komunikasi yang paling buruk yang dilakukan orang tua terhadap anak mudanya, anak remajanya. Wa asaruhu as-salbiyah aksar min asarid darbi wa ghairihi minal asalibil iqabiyah. Efeknya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih buruk daripada memukul. Efek buruk berteriak dan efek buruk memukul, jika dibandingkan, maka efek buruk berteriak lebih besar daripada efek buruk memukul anak. Hadza idhafatan ila qaunis surahi yahdutsu ma yusamma bi rabitis salbi ladal murahik. Ditambah lagi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teriakan yang keras akan membuat ikatan negatif pada diri anak tersebut terhadap yadumu ma'ahu, ya, yang
melakukan suara tersebut siapa, yang berteriak tersebut siapa, itu akan terngiang-ngiang terus, dan itu akan diikat di dalam diri sang anak. Wa mahma kabura fa inna ayya raf'in lis-sauti amamahu yarji'u ladaihi tilkal masyair as-salbiyah alati istash'araha wa huwa shaghirun dha'ifun. Sudah jadi besar seperti apa, selama ada teriakan itu, ya, maka dia akan teringat, ya, dan terasa lagi sebagaimana saat dia masih kecil, saat dia masih lemah. Jadi dia udah dewasa. Kok di waktu dewasa ini dia mendengar teriakan itu lagi, maka yang dirasakan sama seperti saat dia kecil. Bahkan ada kejadian nyata juga, dia dulu ketika kecil sering dimarahi ibunya, ya, diteriakin. Kemudian suatu hari dia sudah dewasa, sudah besar, sudah bisa bekerja sendiri, maka jarang dimarahi ibunya. Kemudian setelah itu dia punya adik. Nah, adiknya itu masih kecil, dimarahin ibunya. Apa yang terjadi? Yang sudah dewasa ini, meskipun yang dimarahi adiknya, dia merasa ya nggak nyaman juga di rumah. Ya, pengennya pergi gitu ya, tidak mendengarkan teriakan-teriakan itu. Ini namanya ikatan negatif yang akan terus ada pada diri anak meskipun dia sudah dewasa, meskipun dia sudah berusaha memaafkan, ya, tetap akan ada ikatan itu. Nah, jadi teriakan keras ini sangat membekas di dalam diri seseorang. Ada cerita juga, ya, yang hampir sama, kejadian nyata yang sampai kepada saya. Ada anak-anak, ya, namanya anak-anak, punya teman dari non-muslim. Kemudian anak ini sebut aja A, mengatakan yang akan masuk surga nanti itu hanya orang muslim, gitu ya. Maka anak yang non-muslim ini mengatakan kepada ibunya, ya, mengatakan kepada ibunya perkataan si A ini. Maka ibunya marah kepada si A, ya, diteriak-teriaki, dimarah-marahi, ya. Apa yang terjadi? Ya, mungkin ketika itu ya masih kecil ya anaknya, SD mungkin kelas-kelas bawah gitu kan. Maka yang terjadi, si A ini kalau bertemu dengan si ibu ini rasanya takut, ya. Nggak pengen kalau ketemu itu, ya. Kalaupun sekarang sudah dewasa, sudah besar, berhubungan atau bertemu tetap menyapa, tetap aja rasa takut itu ada. Nah, jadi teriakan keras ini sangat membekas dalam diri seseorang, dia mengikat ikatan negatif, ya, dalam diri dan akan tetap ada, ya. Maka tidak aneh kalau tadi beliau mengatakan ini lebih bahaya daripada memukul, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Waqfatun, ya, sebuah kisah di sini, ya. Kisahnya di luar negeri, ini disebutkan di negara Amerika ada program televisi yang mendatangkan anak-anak cerdas yang pandai untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya begitu. Suatu hari ada anak yang berbicara dengan lantang, bisa menjelaskan segala pemikirannya, ya. Dan acara ini disaksikan oleh orang tuanya biasanya. Nah, karena kan ini keahlian seorang anak, ya, maka biasanya orang tua menyaksikan. Ya, suatu saat, ya, di acara tersebut ada anak-anak yang kuat sekali, bicaranya pandai sekali, cerdas, ya, menunjukkan semua pemikiran-pemikirannya dan kritik-kritikannya, saran-sarannya. Dan yang mengagetkan adalah ibunya sendiri kaget dengan apa yang disampaikan anaknya. Mungkin seperti mengkritik ibunya begitu, ya. Menyampaikan tindakan-tindakan yang tidak baik dari ibunya. Sampai rumah, anak tersebut ditanya sama ibunya, hal qata'tu yauman syai'an min masrufikal yaumi iqaban laka. Apakah aku pernah, ya, menahan uang sakumu
satu hari sebagai bentuk hukuman? Dijawab, enggak Bu, enggak pernah. Hal ihtajaztuka fi ghurfatika yauman bitulihi, apakah aku pernah mengurung kamu di kamar ya seharian penuh? Enggak pernah Bu. Hal qultu laka marratan innani sa'ahrimuka minas sinema li annaka tiflun syarirun. Apakah ibu pernah mengatakan kamu nggak boleh main HP, kamu nggak boleh nonton TV, ya karena kamu anak yang nakal? Nggak pernah Bu. Ya. Idzan ma sababu iddi'auka bi anni fa'altu hadhil umur kulliha ma'aka ala syasyati television. Kalau begitu apa sebabmu? Ya, kenapa kamu mengatakan beberapa hal di TV tadi berkaitan dengan ibu? Ya. Kenapa seperti itu? Apa jawabannya? Jawabannya, kana la budda li an aqula hadhil umur kulliha. Aku memang kayak harus mengatakan ini, Bu, ya. Wa illa kana alayya an aqul innaka katsiratus surah fi wajhi. Dan kalaupun mau diganti penjelasan-penjelasan itu bisa, ya. Tapi kalimatnya, ibuku itu banyak berteriak keras di depan wajahku, ya, sering memarahiku dengan suara-suara yang keras, ya. Jadi itu sangat membekas pada diri anak. Takallamat al-fitratu as-surah akhtar min kulli ma sabaq, ya. Jadi secara fitrah bahwasanya teriakan keras ini lebih berbahaya daripada apa yang telah berlalu. Faya laital murabbina yafqahuna hadza. Seandainya para orang tua, seandainya para guru, mereka bisa memahami ini, bahwa teriakan keras itu sangat berbahaya. Wa na'tabiru hadza suluk karisatan tarbawiyatan, dan saya sebut bahwa karakter orang tua yang suka berteriak di hadapan anak ini menjadi celah dan cacat dalam pendidikan. Wa rasuluna al-murabbil a'zam ma rafa'a sautahu qad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendidik yang paling baik, tidak pernah mengangkat suaranya sama sekali untuk memarahi seseorang, ya, separah apapun kesalahan. Ya, jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, yaitu orang tua atau tindakan yang disebut dengan berteriak di depan anak. Sangat membekas di dalam diri anak, dan ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada memukul. Baik, kemudian yang kedua, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan hubungan orang tua tidak baik dengan anak, yang menyebabkan anak remaja menjadi tidak kuat secara mental, yang nanti menyebabkan anak-anak ini rendah, bullyable, ya, menjadi pembuli ataupun yang dibully, atau nanti dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, mau disuap, ya, melakukan korupsi dan lain sebagainya, adalah at-ta'nib wal laum, mencela dan merendahkan. Mencela dan merendahkan ini adalah sesuatu yang seringkali dilakukan oleh orang tua, dan itu adalah bentuk bully, ya. Jadi kalau seorang anak di luar sana membuli orang lain, dia belajar dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau anak di luar sana belajar dibully, ya, atau dibully di luar sana, dia belajar dari siapa? Dari orang tuanya. Kalau dia bisa survive, dia akan menjadi pembuli. Kalau dia tidak bisa survive, dia akan menjadi orang yang dibully, ya. Karena di rumah orang tuanya, alah kayak gitu aja nggak bisa, ya, sering dicela, ya, nilaimu buruk men kayak gitu, ya, wajahmu nggak bagus kayak gitu, sudah sering dibully di rumah, ya. Kalau dia bisa survive akan membuli orang lain, kalau dia tidak bisa survive dia akan menjadi bahan bulian orang lain, ya. Kasratut ta'nibi wal laumi yughirul quluba. Sering merendahkan, sering mencela, ini akan melukai hati. Wa yufakkikul alaqat warrawabit, dan akan menyebabkan hubungan itu terurai, ya. Kalau seseorang sudah sering mencela, sering merendahkan,
maka hubungan dia dengan orang yang dicela dan direndahkan semakin renggang, semakin jauh, tidak semakin erat. Wa yub'idul quluba, akan menjauhkan hati. Wa yaqtulul masyair al-ijabi bainat tarafain, dan akan membunuh perasaan-perasaan positif di antara dua orang tersebut. Jadi ada 4 ya, efek buruk dari mencela dan merendahkan anak. Yang pertama, hati anak akan terluka. Yang kedua, hubungan anak dengan orang tua semakin jauh. Yang ketiga, hati juga semakin jauh. Yang keempat, perasaan-perasaan positif anak kepada orang tua akan semakin hilang. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan seorang anak rendah secara mental, ya, dia rendah secara kehormatan diri, mudah disetir oleh orang lain, ya, tidak punya pendirian, rendah harga dirinya, kadang mencuri, kadang korupsi, kadang mau disuap, dan lain sebagainya, adalah al-awamir al-kaifiyah. Sering memerintahkan anak, ya, tanpa membuat anak itu sadar, ya, dan sukarela melakukan dari dalam dirinya. Jadi perintah aja, pokoknya kamu harus seperti ini, ya. Tidak boleh kalau tidak boleh seperti ini. Ini akan membuat mental anak turun karena dia tidak mendapatkan penjelasan. Kita baca dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Kasratul awamir duna amaliyati ikna'in turafiquha tuhawwilul ibn ila alatin litanfidhil awamir wa tulgi saksiyatahu wa tud'ifahu. Banyak memberikan perintah tanpa ada usaha untuk membuat anak itu rela, membuat anak itu paham, ya, maka ini akan merubah anak menjadi alat pelaksana perintah saja dan mengcancel kepribadian anak, merusak kepribadian anak, merusak mental anak, dan merendahkannya, melemahkannya. Wa taja'alu minhu sakhson inqiyadiyan, dan dia akan menjadi anak yang inqiyadi, artinya diperintah apa aja berangkat, mustasliman, berserah diri, tidak punya pertanyaan kenapa aku harus melakukan ini. Kalau ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagus, kita diperintahkan apapun langsung berangkat. Tapi kalau ini manusia, maka cukup berbahaya. Kalau dia menjadi anak yang sudah berubah menjadi alat tanfid awamir, jadi anak yang seperti mesin perintah saja, dia manutan sama orang tuanya, maka kalau nanti dia punya kakak kelas yang memerintahkan sesuatu, dia akan manutan juga dengan kakak kelasnya itu. Dia kalau yang diperintahkan baik, kalau yang diperintahkan buruk, dia juga akan manut. Tidak akan pernah bertanya kenapa aku melakukan ini. Ya. Kalau yang memerintahkan gurunya, apapun itu, dia akan lakukan. Makanya kejadian-kejadian yang seorang anak membunuh orang tuanya gara-gara dia belajar agama dengan cara yang tidak benar, bertemu dengan orang-orang na'udzubillah min dzalik, misalkan seperti Khawarij, ya. Ada kisah-kisah seperti itu. Ketika dikatakan di antara bentuk imanmu adalah kamu membunuh orang yang terdekat dulu, ya. Ada yang seperti itu. Dia akan melaksanakan. Ini diceritakan oleh Dr. Mustafa juga, ya, di dalam seminar-seminar beliau yang lainnya, ya. Jadi dia manutan terus, ya. Sebagaimana dia manut dengan orang tuanya, dia akan manut dengan orang lain, tidak akan bertanya kenapa aku melakukan ini. Ya. Ini berbahaya. Ya, ini yang merendahkan kehormatan anak. Memang saat kita berusaha untuk
memahamkan anak itu butuh proses, kadang butuh tenaga, apalagi kalau kita capek. Mungkin susah, tapi itu perlu untuk kita lakukan agar mereka punya pendirian. Ya, kenapa aku melakukan ini? Biar dia bertanya itu, sehingga dia tidak menjadi alat pelaksana perintah saja, tapi dia bisa berpikir, ya, apakah ini baik ataukah tidak baik. Ya, semoga saja kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah at-tahdidat, ya. Ancaman-ancaman, ya, suka mengancam anak. Awas loh, kalau kamu nggak nurut akan bapak laporkan polisi. Ya, kalau kamu nggak makan nanti bapak suntikkan ke dokter. Ya, ancaman-ancaman ini juga sangat tidak baik untuk para remaja, bahkan untuk anak-anak juga tidak baik. Bahkan yang sudah tua aja ya nggak suka ancaman-ancaman seperti ini. Baik, kita baca. Kasratut tahdid bikulli anwa'iha al-mubashir wa ghairil mubashir al-latif wal anif la yusa'idu wa la yusahimu fi halli mushkilatin wa ib'adil ibnil murahik min sulukin mus'ijin. Banyak mengancam dengan segala bentuknya, baik ancamannya itu langsung ataupun tidak langsung dengan kalimat sindiran dan yang semisalnya. Baik ancamannya itu dengan kelembutan ataukah ancamannya itu dengan kekerasan menyampaikannya, tidak akan memberikan efek dalam penyelesaian masalah anak-anak, ya, anak-anak muda yang membuat kita, ya, tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Anak muda yang sering membuat onar itu tidak bisa, ya, tidak bisa menjauhkan, tidak punya efek di situ. Wa in badalana annahu yatruku wa yatakhalla an hadha as-suluki fa inna hadha yatimu bi syaklin muaqqatin wa yudafi'ul khauf min at-tahdid la min khilali qana'atin wa mu'taqadatin wa dawafi' dakhiliyah. Dan seandainya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan, "Ustadz, saya mengancam anak saya jadi nurut kok sekarang, Ustadz." Maka ketahuilah ayah bunda, apabila anak meninggalkan sesuatu yang kita ancamkan, ya, gara-gara ancaman kita, maka satu, itu hanya sementara dan tidak, ya, selama-lamanya. Yang kedua, yang menyebabkan dia meninggalkan tindakan yang tidak kita sukai, yang kita mengancam dia, yang menyebabkannya adalah rasa takut dari ancaman itu, bukan kesadaran diri bahwa aku harus meninggalkan tindakan tersebut. Artinya, apabila seseorang sudah tidak mendapatkan ancaman dan merasa aman dari ancaman tersebut, dia akan kembali kepada tindakan itu lagi. Artinya, contohnya, ketika seorang anak tidak sholat di rumah, kemudian bapaknya mengatakan, "Ayo sholat." Awas ya kalau nggak sholat ya. Kemudian anaknya sebenarnya sholat. Besok kalau dia di luar, tidak dekat dengan orang tuanya, dia tidak sholat. Kenapa? Karena tidak ada yang ngancam. Ini contohnya. Dan nanti bapak ibunya bingung kalau memang mementingkan sholat. "Ustadz, ini gimana ya Ustadz? Anak saya sudah dikasih tahu suruh sholat, tidak sholat." Ya. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya at-tahdidat, ya, sering menggunakan metode-metode ancaman. Makanya ketika anak sudah jauh dari kita, ya dia tidak akan melakukan sesuatu dengan sukarela, dengan kesadaran. Karena metode kita pendidikannya adalah pendidikan ancaman, bukan metode pendidikan kesadaran diri. Ya. Jadi berusaha untuk membangun kesadaran diri anak. Kemudian yang kelima, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-sukhriyah. As-sukhriyah, ya, adalah sebuah tindakan merendahkan, ya.
Jadi as-sukhriyah ini merendahkan, melecehkan. Baik. As-sukhriyatu minas sulukil marfudil ladzi yashabu thiqata minal murahiq wa yakna'uhu bi'adami qudratihi 'ala takhalli an sulukiyatihil muz'ijah. Merendahkan, melecehkan dan meremehkan adalah sebuah tindakan atau ya, merendahkan dan melecehkan anak gara-gara tindakan yang tidak baik akan membuat anak itu tidak percaya diri. Sekaligus dia akan yakin bahwa dia memang tidak mampu untuk meninggalkan tindakan yang direndahkan itu. Kamu itu memang gak pinter. Maka secara tidak langsung keyakinan dirinya pinter itu akan ditarik. Sekaligus dia akan membenarkan, oh memang aku gak pinter. Memang kamu ini adalah anak yang pemalas. Apakah anak akan berubah? Enggak. Saat itu juga rasa percaya diri pada anak untuk menjadi rajin diambil. Plus sekaligus anaknya akan meyakini bahwa memang aku pemalas. Jadi as-sukhriyah itu tidak bermanfaat kalau mau digunakan merubah tindakan anak-anak. Ya. Idhafatan ila qauni sukhriyati tahattamal ma'nawiyat wa tud'if kayan al-murahiq. Terlebih lagi merendahkan, melecehkan, meremehkan, ya. Ini akan menghancurkan harga diri seorang anak. Wa 'adatan ma tadkhuluhu fi 'alamin muntawin 'ala dzatihi ba'idan 'anit tafa'ul ma'a muhitihi bi syaklin ijabin wa mustaqbal. Dan anak-anak yang direndahkan, dilecehkan, biasanya ya, enggak 100%, tapi biasanya dia akan menjadi orang yang tertutup, tidak suka bergaul dengan sekelilingnya, ya, dan dia kurang percaya diri memandang masa depan. Ya, ini anak-anak yang suka direndahkan oleh orang tuanya. Ya. Baik, kemudian yang keenam, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mental anak jatuh, membuat harga diri mereka roboh sehingga mereka tidak merasa terhormat, sehingga bisa melakukan korupsi, pencurian, ya. Mudah dibuli ataupun menjadi pembuli adalah asyatam, ya. Mensifati anak dengan sifat yang buruk, ya. Hampir-hampir sama, ya. As-sukhriyah itu merendahkan, syatam itu menjuluki dengan julukan-julukan yang buruk, ya. Maka syatmul murahiq wasfuhu binu'utin salbiyatin tathbutu hadhil awsaf wa tuqni'a al-murahiq biha. Celaan dan mensifati anak dengan sifat-sifat yang buruk, ya, ini akan membuat sifat-sifat itu tertanam tajam di dalam diri anak dan membuat dia membenarkannya. Idhafatan ila anna syattam yu'limul ibn al-badha'ah wa su'al khuluq. Yang namanya menjuluki dengan julukan-julukan buruk ini akan memberitahu, akan mengajari anak-anak buruknya akhlak. Ya, oh ternyata boleh tau kayak gini, bapak ibuku melakukannya. Wa yudhifu dan melemahkan dia dhahiyata afati lisanihi, ya. Dan dia akan menjadi korban dari ketajaman lisannya dia, ya. Merendahkan celaan-celaan yang buruk akan berefek buruk pada anak-anak kita. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yang menyebabkan mental anak jatuh, tidak berharga, kemudian nanti dia mencuri, melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, menerima suap, korupsi, ya, ataupun mudah dibuli, baik sebagai pelakunya ataupun orang yang menjadi korbannya.
Maka di antara sebabnya adalah al-muqaranatu. Ya, ketika orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Kamu nggak seperti si A sih. Kamu nggak seperti si B sih. Si A itu loh bisa begini. Si B itu loh bisa seperti ini. Sakit ketika dibanding-bandingkan. La tuqarin murahikon abadan bighairihi. Sekali-kali ayah bunda jangan pernah banding-bandingkan anak muda kita dengan siapapun. Fal muqaranatu aslan la tajuzu baina shakhsaini wa ghairi mantiqiyatan. Membanding-bandingkan itu secara dasar memang nggak boleh kita membandingkan dua orang. Kenapa? Karena kita berbeda, karena kita ini spesial dan kita ini istimewa. Saya istimewa karena dari 1 juta 1 juta ya selnya atau 1 juta apa itu namanya kayak gitu. Ya, calon bayi atau berjuta-juta atau bermiliar-miliar itu hanya satu yang jadi. Kita adalah istimewa. Setiap orang istimewa. Ayah bunda menjadi orang istimewa, menjadi pemenang kita semua. Ya, dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Kita mau membandingkan pohon durian dengan pohon rambutan tidak bisa. Kita mau membandingkan buahnya pun tidak bisa. Jangan dibandingkan pohon durian, buah durian dengan buah rambutan. Ya, semuanya punya karakter sendiri. Ya, kalau kita lagi butuh durian ya beli durian, jangan beli rambutan kemudian diminta untuk jadi durian, dibanding-bandingkan, tidak bisa. Nikmatilah apa yang ada. Ya. Durian kulitnya keras, rambutan kulitnya lembek, ya jangan dibanding-bandingkan. Durian rasanya agak keras, rambutan rasanya manis, ya jangan dibanding-bandingkan. Semuanya punya karakter sendiri. Ya. Kalau dibanding-bandingkan tidak bisa. La tuqarin murahiqan abadan bi ghairi. Jangan pernah banding-bandingkan anak muda dengan yang lainnya. Karena tidak boleh banding-bandingkan seseorang dengan orang lain. Idil muqaranah tatimu adatan baina sulukiyaini awil mauqifaini la shakhsaini. Kalau mau membandingkan itu membandingkan tindakan ya atau sikap, bukan personnya. Ya. Itu pun juga bermasalah gitu ya. Tidak usah dibandingkan, ajari aja tata caranya. Ya. Tata caranya seperti apa? Biar anak kita meningkat prestasinya seperti apa. Tinggal dilakukan tindakan-tindakannya, bukan untuk dibanding-bandingkan. Atau dikisahkan orang-orang yang hebat biar dia termotivasi menjadi orang hebat. Lebih baik daripada membandingkan dengan temannya. Ya, saat orang tua membandingkan dengan temannya, saat itu juga anak merasa benci dengan objek yang menjadi pembandingnya. Kamu itu loh seperti Aisyah itu. Sejak saat itu anak kita benci dengan Aisyah. Ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi pada dasarnya seringkali akan ada kebencian. Ammal muqaranah baina murahiq wa ghairihi fahada uslubun yanzi'u thiqatal murahiq bi nafsihi wa qudratihi. Ya, ketika kedua orang tua membandingkan anak dengan orang lain, maka saat itu juga dia sedang melakukan pencabutan rasa percaya diri pada jiwanya. Ya. Dan rasa percaya diri dengan kemampuan-kemampuannya. Wa yuqni'ahu bi fasyalihi wa adami qudratihi an yakuna mithla ghairihi. Dan saat itu juga dia semakin yakin bahwa dia adalah orang yang gagal dan tidak mampu untuk menjadi seperti orang lain. Nah, efeknya sangat buruk sekali ayah bunda. Membandingkan orang lain sudah bisa menimbulkan hasad, menimbulkan kebencian, anaknya nggak berubah, bahkan dia semakin yakin apa yang dia lakukan itu ya udah dirinya seperti itu kemampuannya, nggak bisa lebih baik lagi, ya, dan semakin yakin dia tidak bisa menjadi seperti orang yang dibandingkan. Baik, kemudian yang berikutnya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, al-mubalaghatu fil wa'di, yang menyebabkan anak-anak kita itu rendah secara mental, rendah secara emosional, ya, dan merasa harga dirinya rendah adalah sering dinasehati. Kenapa? Karena sering dinasehati menunjukkan bahwa
anak itu sering salah. Ya. Baik, inna nafsal basyariyah tarfudul mubalaghah fil wa'di wa tas'amu wa yashabuhul malalu. Jiwa manusia ini ayah bunda menolak, ya, sangat menolak untuk banyak-banyak dinasehati. Dia akan malas, ya, tidak semangat mendengarkannya. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu radhiyallahu anhum bil mau'izati makhafata sa'amah. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mempersedikit jumlah nasihatnya kepada para sahabat. Kenapa? Takut para sahabat itu bosan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 70. Ya. Itu adalah pembahasan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersedikit jumlah nasihatnya. Khutbah-khutbah beliau pendek. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu biar tidak bosan, dan itu perlu kita praktekkan kepada anak-anak kita. Wal murahiq kadzalik, para pemuda, para remaja juga seperti itu ayah bunda. Yarfudu an yatalaqqa bistimrar wa'dhan mubalighan fihi wa mubasyiran, ya. Akan menolak nasihat-nasihat yang sering disampaikan, berlebihan lagi dan secara langsung lagi. Maka tidak suka. Orang itu tidak suka dinasihati meskipun orang itu salah. Ya, jadi meskipun orang itu salah dia nggak suka dinasihati. Maka pelajarilah teknik-teknik menasihati yang baik, ya. Maka akan ada efek yang baik juga insyaallah taala. Masih ada 2 poin lagi. Nomor 9, su'udzon bil murahiq. Yang menyebabkan anak-anak itu rendah secara mental, secara kehormatan ayah bunda. Membuat mereka itu rendah harga dirinya, menjadikan dia mungkin bisa mencuri atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat, sogok, suap, ya, korupsi dan lain sebagainya, ya, adalah ketika orang tua sering suudzon dengan anak-anak. Ya, jadi orang tua sering suudzon dengan anak-anak. Tafsirus suluki daiman bisyaklin salbiyin yu'addu min su'idzoni bil murahiq wa adami thiqati fihi wa fi akhlaqihi wa qimatihi. Menafsirkan tindakan-tindakan anak secara negatif, maka itu dianggap sebagai suudzon, dan ini menunjukkan bahwasanya orang tua sedang tidak percaya dengan sang anak, tidak percaya dengan akhlaknya anak, tidak percaya dengan berharganya anak. Wa hadza yuaddi ila in'idami thiqati bainal ibn wa walidihi. Dan ini akan berefek kepada tidak ada rasa percayanya anak terhadap kedua orang tua. Jadi anak nanti kalau sering disuudzoni, dia semakin tidak percaya dengan orang tuanya. Wa idzan datharat hadhihi thiqatu aghlaqat abwaab at-tawasul bainahuma. Apabila rasa saling percaya ini benar-benar sudah hilang, maka pintu komunikasi dengan orang tua akan tertutup. Ya, anak tidak mau lagi komunikasi dengan orang tua. Wa inna ayata alaqatin matinatin la yumkinuha an takum illa ala thiqatin mutabadilah. Ya, hubungan yang kuat tidak akan mungkin terwujud kecuali jika dua orang tersebut saling percaya. Baik, kemudian yang ke-10 ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah al-ihtimam atau al-ittiham. Ya, mohon maaf, al-ittiham. Al-ittiham itu artinya adalah tuduhan-tuduhan. Orang tua sering menuduh. Ya. Orang tua sering menuduh anaknya. Hina tada'u ibnaka fi qafasil ittihami fa anta taqumu bi dawril qadil ladzi yasdurul ahkam wal muhaqqiq alladzi yasdurul ittihamat badala an taquma bi dawrika bi tibarika murabbiyan wa muslihan. Ketika ayah bunda meletakkan anaknya di sangkar tuduhan, maka saat itu juga ayah bunda telah berubah fungsi menjadi seorang hakim. Yang mana tugas hakim adalah mengeluarkan hukum-hukum. Oh, kamu salah, kamu benar. Itu adalah tugas hakim. Orang tua juga akan berubah menjadi seorang detektif, ya, yang sukanya menuduh, ya.
ada tuduhan begini, ada tuduhan begini. Kamu tuh seperti ini, kamu tuh seperti ini. Dan itu semua mengganti posisi orang tua yang seharusnya menjadi seorang guru dan seorang yang bisa membuat anak itu baik. Jadi orang tua mau memposisikan diri sebagai apa? Apakah menjadi seorang pendidik dan seorang yang bisa merubah anak, atau orang tua menjadi seorang yang mengeluarkan hukum-hukum kamu salah, kamu benar, atau mengeluarkan tuduhan-tuduhan seperti detektif, ya, maka ini akan merusak hubungan orang tua dan anak. Ya. Dan tuduhan-tuduhan itu seringkali tersebar di dalam pertanyaan-pertanyaan kita ya Bunda. Fal farqu syashi' baina antas al ibna kalimata ta'akhkhar min babil itmi'nani alaihi wal hirsi ala salamatihi wa antas aluhu limata ta'akhkhar min babit ittiham wa su'idh dhanni fihi. Ya. Anak akan merasa ketika orang tuanya bertanya, "Kenapa kamu datangnya terlambat?" Saat itu orang tua bertanya karena menuduh atau karena khawatir dengan anak. Itu akan terasa pada diri anak. Ya. Apabila orang tua menyebut anak dengan pelukan, senyuman, kemudian, "Kenapa nak terlambat?" Maka anak akan sadar, ini rasa khawatir dari orang tuaku. Tapi kalau datang nggak ada sambutan-sambutan apa-apa, nggak ada menghadap-menghadapnya ke anak, ya langsung mengatakan jam segini baru pulang, dari mana aja, artinya sudah menuduh orang tuanya, seudon sama anaknya, ya. Dan itu akan merendahkan harga dirinya. Fadafi'ul awal yukribukuma wa yaj'alu ibnaka yatawasal ma'aka wa yaftah qalbahu. Yang pertama, ketika orang tua bertanya kenapa kamu terlambat dengan metode yang bagus seperti itu, maka akan membuat hubungan baik dan hati anak pun akan terbuka dan dia mungkin bisa cerita. Wasani yaj'aluhu yanghalik wa qad yadfa'u litaharrub wal kadhib. Sedangkan yang kedua, kalau seseorang ya menuduh anaknya, "Kamu dari mana aja segini baru pulang," ya, dalam bentuk tuduhan, maka anak akan tertutup dan dia akan lari, atau mungkin dia akan berdusta dengan cerita-cerita palsunya. Ya. Jadi satu pertanyaan bisa banyak rasa. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.